Oke guys, assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini ya guys, pada tanggal 5 Mei 2023 gua mau membahas saham TPMA. Saham TPMA ini dalam 1 bulan terakhir dia udah naik guys ya. Tadinya di angka 394, sekarang sudah di angka 480. Berarti naiknya udah lebih dari naik lebih dari 20% lah guys. Nah, gue langsung simpulkan saja, TPMA adalah salah satu saham yang berkaitan dengan komoditas. Dia kan segmennya kapal tunda, kapal tongkang gitu ya guys ya, untuk angkut batu bara, untuk memperlancar lalu lintas di pelabuhan, kemudian untuk pelayaran dan sebagainya. Jadi Indonesia sebagai negara kepulauan, ya gue merasa TPMA, SMDR, yaitu bisnisnya dalam jangka panjang oke gitu. Kalau lu mau investasi di saham seperti ini nggak masalah gitu kan. Hanya saja tinggal masalah booming komoditasnya atau enggak, lalu lintasnya ramai atau enggak, kemudian aktivitas pertambangan bagaimana, begitu guys. Nah, lu bisa perhatikan guys, yang gue suka, salah satu hal pertama yang gue suka nih guys ya dari TPMA. Jadi manajemennya itu bisa tergambar dari ini guys. Lu perhatikan ekuitasnya di tahun 2017 itu kan 70 juta US dollar, 75, 79, 77 sempat turun ya guys di tahun 2020, ya wajar lah. Situasinya pandemi 2021 turun ya, apalagi dia di tahun 2020 kalau gua nggak salah bagikan dividennya itu 200% dividen payout rasionya. Jadi ekuitasnya turun wajar. Tapi dia naik lagi guys, sekarang sudah 93 juta US dollar. Nah, yang perlu lu perhatikan adalah di sini guys. Tadinya liabilitasnya adalah 44 juta US dollar. Menurun jadi 35, 32, 26, 22, 18, 17. Jadi manajemennya itu apa ya, bagus, dan secara manajemen dia sama. Kemarin apa ya, gue sempat bahas apa gitu, dan dia berniat memang untuk menyehatkan keuangannya. Kan ada guys perusahaan yang dia udah kecil kemudian nanti gede lagi, kecil kemudian gede lagi. Ya ini nanti TPMA bisa aja sih dia nanti berhutang kembali karena kan sudah sehat nih, nggak ada masalah dia berhutang kembali, kemudian ya dia membeli kapal lagi. Dan kalau gue nggak salah dia udah sempat ada beritanya dia berhutang lagi dan nanti ada di laporan keuangannya. Tapi yang jelas kalau kita breakdown ya guys ya, nih dia termasuk perusahaan yang sehat, yang dia hutang di kolom liabilitasnya ya, pada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang nggak ada yang masalah. Bahkan kalau misalkan lu cek, dia DER-nya itu hanya 19%. Nah, jumlah liabilitasnya itu 17 juta US dollar. Ekuitasnya itu adalah 93 juta US dollar. Jadi DER-nya itu kecil banget dan itu merupakan ciri perusahaan yang sehat. Kemudian yang berbahaya ya nggak ada sih guys, kayak ini nih hutang jangka pendek ini kan ini ya yang harus dilunasi dalam tempo kurang dari 1 tahun atau dalam jangka pendek. 6 juta US dollar. Kemudian dia kasnya ada 22 juta US dollar. Jadi nggak ada masalah lah dengan perusahaan ini untuk liabilitasnya. Jadi manajemennya bagus. Kemudian yang kedua, ya guys, yang gua suka dari TPMA ini, dia murah. Lu perhatikan guys, dia memang berada di price to book value. Ini kan kalau misalkan lu lihat rata-ratanya itu adalah 0,73. Tapi dengan kondisi di mana dia hutangnya kecil, kemudian EPS di kuartal 1 itu 28 kan guys. Kuartal 1 2023 dia EPS-nya 28, itu masih gede guys. PBV-nya sekarang masih 0,9. Jadi sebenarnya dia masih under value. Baik secara PBV, baik secara PER-nya masih 4. Jadi lu masih apa ya, kalau misalkan mau membeli saham yang low risk, ya salah satunya TPMA ini karena dia secara valuasi masih murah untuk TPMA. Kemudian yang ketiga yang gue suka dari TPMA, begini guys, adanya momentum dividen sama dengan saham-saham yang lain. Tapi begini, TPMA ini kan dia
untuk dividen payout rasionya di tahun 2020 itu adalah 200%, ya kan? Dan ini nggak usah dianggap lah, karena terus terang gue juga nggak terlalu suka kalau sebuah perusahaan membagikan dividen payout ratio terlalu besar. Kayak kemarin UNTR dia kan membagikan dividen payout rasionya gede tuh guys ya. Itu investor-investor, ada loh investor-investor yang holder lama UNTR malah nggak suka. Maunya tuh ya yang dibagikan dividen payout rasionya ya 50% aja lah supaya UNTR-nya bertumbuh. Nah di tahun 2021 dia membagikan dividen payout rasio 57,14% kan ya. Di tahun 2022 belum nih, ya kan? Di tahun 2022 belum. Nah, kalau diperhatikan dia IPS-nya itu kan adalah 85 guys. IPS-nya adalah 85 di tahun 2022 ya guys ya. Nih, di tahun 2022 dia IPS-nya 85. Sebenarnya gampang aja guys, nggak usah pusing-pusing kalau lu mau menentukan masuk atau keluar dari sebuah saham. Terutama saham yang berkaitan dengan batu bara atau komoditas. Nah, balik lagi ke TPMA. TPMA IPS tahun 2022 itu 85. Dia membagikan dividen payout rasio kan 200% tahun 2020. Tahun 2021 dia 57%. Anggaplah dia membagikan dividen payout rasio itu adalah 50%. DPR-nya 50% pada tahun 2022 nih guys. Kalau misalkan dia 85, ya berarti dividen per share-nya itu adalah 42 ya, 42,5. 42,5 itu kalau misalkan dibandingkan dengan harga saham TPMA saat ini. TPMA ini berapa sih harga sahamnya sekarang? TPMA itu ada di angka 480-an kalau gua nggak salah. 478 guys. Kalau dibanding dengan harga sekarang 478, maka lu masih berpotensi mendapatkan dividen yield ya. Dividen yield itu adalah 8,8%. Ini dengan IPS 85 di tahun 2022. Itu adalah kalau DPR-nya 50%. Jadi sebenarnya masih ada momentum dividen di tahun 2022 yang biasanya dia membagikan dividen itu di bulan Juni guys. Jadi kalau misalkan dia membagikan dividen di bulan Juni atau di bulan Juli, dia seharusnya di bulan Mei atau Juni awal itu sudah ada ya paling enggak undangan RUPS dan sebagainya. Nah, yang keempat, nah ekspansi guys. Nih, jadi si TPMA ini kan beberapa perusahaan pelayaran sih memang gue melihatnya kayak SMDR, kemudian TPMA ini ya beli-beli kapal dan itu memang tercantum di laporan keuangannya. Kemarin gue juga baca iseng-iseng laporan keuangan dari TPMA dan kejadian setelah tanggal laporan keuangan guys. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan. Pada April 2023, perusahaan telah menerima kapal tunda dan kapal tongkang yang dibeli berdasarkan perjanjian kontrak. Jadi sudah ada serah terima di April 2023, sekarang sudah Mei. Memang kalau kapal diterima itu belum tentu bisa langsung digunakan ya guys. Pasti prosesnya masih ada yang harus dijalani. Tapi setidaknya itu sudah menjadi gambaran bahwa si TPMA ini melakukan ekspansi dan apabila perusahaan melakukan ekspansi dan ekspansinya itu nyata, ya nggak ada masalah untuk lu hold sahamnya. Jadi kalau lu udah punya di harga bawah, TPMA ini guys, kalau misalkan lu udah punya di harga bawah, misalkan di bawah 400, ya udah di hold aja, nggak ada masalah. Nggak ada alasan untuk taking profit. Baru nanti kalau misalkan lu sudah melihat ada penurunan di ROE-nya, di net profit margin-nya, di ROA-nya, di gross profit margin-nya pada kuartal 2 2023, lu baru mempertimbangkan untuk lepas. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya ngapain juga, masih pantas untuk di hold. ROE-nya 20% guys. Net profit margin-nya 28%. 28% itu gede guys. Net profit margin 28%. Biasanya perusahaan ya ada yang net profit marginnya 3%, ada yang net profit margin 4%, ini 28%. TPMA tuh gede, berarti dia untungnya tuh gede. Kemudian return on asset-nya 17%. Lagi musimnya sekarang, lagi siklusnya memang lagi tinggi. Kalau misalkan sebelum pandemi kan dia hanya di sekitar sini nih. 4%, 6%, 7%. Sama gross profit margin juga lagi tinggi. Artinya sekarang dengan indikator ini ya. Nah, indikator ini, terutama ini nih yang di kuartal 1 2023.
itu masih layak untuk di hold, nggak ada masalah. Karena perusahaan juga melakukan ekspansi. Dan seharusnya kalau misalkan dia melakukan ekspansi dan membeli kapal baru, ya sesuai dengan apa yang tertera di laporan keuangan ini, pendapatannya seharusnya bisa lebih besar. Kalau misalkan sebelumnya pendapatan usahanya adalah 62 juta US dollar, guys. Ya, kalau misalkan stabil dalam tahun 2023 17 nih, ya dia bisa lebih dari ini apabila stabil, dengan catatan seperti itu guys ya. Karena memang di beritanya direkturnya juga mengatakan targetnya si TPMA ini lebih dari melakukan pendapatan lebih dari 15% kalau gue nggak salah itu. Jadi Transpower Marine targetkan kenaikan pendapatan hingga 15% tahun ini. Apabila 15% ya lu hitung aja. Dari 62 juta tadinya di tahun 2022, 10%-nya aja udah jadi 68 kan. Berarti kalau 15%-nya ya kira-kira jadi 70-an 3 atau 70-an 2 juta US dollar. Artinya kalau pendapatannya meningkat, ya laba bersihnya juga meningkat. Dan sepertinya ini bukan hanya dongeng gitu loh. Karena memang sudah direalisasikan untuk TPMA ini sendiri, untuk merealisasikan kenaikan pendapatan apa? Ya dia ini melakukan ekspansi dan membeli kapal tongkang dan kapal tunda supaya bisa pendapatannya bisa lebih tinggi. Itu untuk TPMA di poin yang keempat, ekspansi. Kemudian, nah TPMA begini guys, adapun dia kalau misalkan turun ya kinerjanya katakanlah nih balik nih ke tahun 2019, tahun 2018, tahun 2017. Katakanlah dia sama lah, kan asetnya sama nih di 111 juta US dollar. Sama nih seperti tahun 2018 dan 2019. Dan di tahun tersebut dia mendapatkan ROA-nya itu adalah 6%, 7%. Dan apabila ROA-nya 6% atau 7%, maka EPS-nya adalah 40-an. Nah, yang menarik adalah seturun-turunnya TPMA, kondisi terburuk TPMA, ini kondisi terburuk ya guys ya. Misalkan nih di tahun 2023 lu beli di atas nyangkut nih katakanlah. Kemudian tahun 2023 kuartal 2 itu TPMA turun. Tapi kalau misalkan turun dengan EPS katakanlah seperti ini, PR-nya masih 10 guys. Tuh. PR-nya masih 10. Jadi kalau PR 10, terus terang guys, gue masih melirik perusahaan apabila PR-nya masih 10. Nah, gue juga ngasih masukan ke lu nih guys ya, yang terutama baru yang lu nonton video ini. Lu hati-hati guys sama saham-saham yang baru IPO, yang PR-nya sampai 2000, PR-nya sampai 3000, PR-nya sampai 100. Itu udah, ya lu jangan investasi di situ guys ya. Itu investasi guys. Kalau lu mau tebak-tebakan harga ya gue tebak-tebakan harga saham ya gue nggak bisa protes lah. Tapi kalau investasi lu jangan nyari perusahaan yang PR-nya itu lebih dari 100 kali. Kadang gue ngeliat tuh ada perusahaan baru IPO PR-nya 2000 kali, PR-nya 600 kali. Ini gimana sih? Cuman yang beli juga bingung juga gue. Ya tapi kalau misalkan memang motivasinya adalah mau tebak-tebakan harga, kan gue juga nggak bisa memberikan saran. Cuman kalau untuk investasi jangan. Artinya begini, balik lagi ke TPMA. Kalau misalkan dia memang sesuai dan kembali lagi kinerjanya ke tahun 2019 dan tahun 2018, di mana dia asetnya 111 juta dengan ROA-nya adalah 7%, 6%. Berarti kan kira-kira dia dapat segini nih guys nih. Laba bersihnya nih 8 juta US dollar, 10 juta US dollar, 7 juta US dollar. Ya dia PR-nya masih 10. Ini kondisi terburuk aja. Kondisi terburuk aja PR masih 10. PR 10 itu masih lumayan gitu loh. Gak ada yang perlu ditakutkan. Sama seperti perusahaan-perusahaan sawit yang sudah mulai ini kan. Sudah mulai turun kan. Betul, memang akan ada respon dari market, yakni sahamnya turun juga. Hanya saja untuk investasi PR 10 itu masih layak gitu loh, maksud gue. Jadi itu aja guys yang gue suka dari TPMA ya, menurut pendapat gue pribadi tentunya. Kalau misalkan lu ada perbedaan pendapat, lu boleh komen di bawah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.